Film ini menceritakan tentang kehidupan Fateh, seorang mata-mata India yang harus menumpas semua kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Bagaimana kisah selengkapnya, simak alur ceritanya berikut ini. Fateh berdiri tegak memegang senjata laras panjang. Hampir semua peluru dimuntahkan dari mulut senjata itu. 50 korban mati di tangannya. Tugas yang ia terima mengharuskannya melakukan pembunuhan semua itu. Fateh menyiapkan semua yang ia butuhkan dan mengambil kunci mobilnya. Ia mendatangi lokasi yang menjadi tempat tugasnya. 2 peluru ditembakkan sekaligus kepada 2 sasarannya. Dengan tenang ia memasuki sebuah gedung yang berisi orang-orang yang telah menikmati makanan mereka. Ia mengunci pintu masuk dan menemui salah satu dari mereka sambil memperkenalkan diri. Namun perkenalannya sebagai anggota polisi mendapatkan sambutan gelak tawa dari orang-orang itu. Hingga satu peluru mengenai pelayan tersebut dan menyusul peluru-peluru lain ke semua orang yang ada di tempat itu. Mereka mencoba menghindar, tapi kecepatan mereka kalah dengan kecepatan peluru yang meluncur bebas dari senjata milik Fateh. Semua mati di tangan Fateh, bahkan ia tidak mengampuni satu orang pun. Lantai gedung yang mula bersih kini telah meninggalkan noda darah, begitu juga dengan cermin yang mengelilingi ruangan itu. Suasana yang mulanya menyenangkan kini menjadi sangat mencekam karena dari tangan Fateh tidak ada satupun manusia yang selamat. Bahkan setelah menyelesaikan tugasnya, satu kali minuman dingin menjadi penghapus dahaganya. Fateh keluar dari ruangan itu. Namun satu ledakan tiba-tiba terjadi tepat di hadapannya, hingga ia terpental terkena ledakan tersebut. Fateh tidak sadarkan diri dengan luka di wajahnya. Moga 1 bulan yang lalu. Desa kecil yang terletak jauh dari kota besar terlihat asri di daerah Punjabi. Kesibukan mulai terlihat di pagi hari untuk menyiapkan semuanya sebelum berangkat beraktivitas, termasuk Fateh yang sudah siap untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia tersenyum ketika melihat secangkir teh hangat tersaji. Ia menikmati benar-benar teh tersebut dan melanjutkan pergi ke tempatnya bekerja. Ia yang merupakan penjaga peternakan sapi Sredi begitu sangat menikmati pekerjaannya. Ruangan kerja yang ia miliki membuatnya nyaman. Ia terkenal sangat dermawan kepada semua pekerja lain hingga ia sangat disukai dan dihormati oleh mereka. और टीटू जॉली और तुम लोग स्कूल Sementara di tempat lain, Sandu yang merupakan rekan kerja Fateh kini terlibat dengan rentenir. Namun ia tidak ingin melibatkan adik perempuannya Nimrat untuk bekerja keras di Delhi dan lepas dari pengawasannya. फिर से मेरी बात सुनो। मेरी एक गल याद रखी Namun, Nimrat tidak mempedulikan larangan Sandu yang ingin dirinya tetap kuliah menempuh pendidikan. Ia tetap pergi dari desa mereka menuju Delhi tanpa diketahui oleh Sandu. Mengetahui adik perempuannya pergi, Sandu mencoba menelponnya tapi tak satupun panggilan itu ia jawab. Joli, salah satu temannya, mengatakan Nimrat lebih baik bercerita pada Fateh dan meminta pertolongan kepadanya. तो फतेह बाजी से बात क्यों नहीं? इसकी जड़ें कहाँ तक फैली मुझे Viral, Sharma yang merupakan hacker dari Kushi Ethical menemui seseorang pemimpin perusahaan besar yang bergerak di bidang pencurian data juga Raza. Laki-laki setengah baya itu menjelaskan kalau beberapa bulan lalu Kushi Sharma dan timnya mengacaukan sistem yang ada di perusahaannya. Viral Sharma yang keluarganya sudah dihabisi oleh kelompok Raza diminta untuk bisa mengacaukan lagi sistem Kushi sebagai cara membuka kehidupan baru Viral yang sudah ditinggal keluarganya. Viral yang tahu tentang hal itu tiba-tiba menjerit sebagai luapan kekesalan. Kekejaman kelompok Raza kembali diperlihatkan. Karena dendam dengan Kushi Sharma, mereka menghabisi Viral Sharma dengan cara disengat dengan listrik yang memiliki kekuatan sangat tinggi. Tidak sampai di situ, pembunuhan Viral Sharma dilakukan secara siaran langsung di semua aplikasi online. Hingga banyak penonton yang menonton bagaimana Viral menemui ajalnya. Beberapa komentar permohonan untuk tidak menghabisi Viral bermunculan, tapi tak satupun komentar dari mereka diiyakan. Hingga akhirnya Viral mati dan ditonton ribuan orang dari balik layar ponsel mereka. Semua merasa bingung siapa di balik pembunuh berdarah dingin yang telah menghabisi Viral.
Nimrat yang sudah berada di Delhi kembali lagi ke desa Moga untuk menjalankan tugasnya. Dan lagi-lagi tidak mempedulikan panggilan Sandu kakak laki-lakinya. साग वे मैं आनी यहाँ Sandu yang terlibat hutang merasa sedih karena ia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Setiap harinya ia selalu diancam dari aplikasi pinjaman tersebut hingga karena putus asa, ia memilih mengakhiri hidupnya. छोड़ के आना है रहने दे Fateh dan semua karyawan di peternakan itu merasa kehilangan. Fateh sendiri menyesal telah mengizinkan Sandu untuk pulang lebih awal sebelumnya. Nimrat yang tahu hal itu merasa sangat sedih dan menyesal dengan semua yang telah terjadi. Ia memutuskan pergi dari kerumunan itu. Ia menelpon Kushi untuk bisa menemukan jalan keluarnya dan menolong warga desa Moga. Namun tanpa ia ketahui, Fateh memperhatikan dengan baik gerak-gerik Nimrat. Keesokan harinya Fateh tidak melihat secangkir teh yang biasa disuguhkan Nimrat. Namun ia melihat beberapa petugas polisi mendatangi rumah Sandu dan mengatakan pada ibu Sandu kalau Sandu terlibat dalam aplikasi pinjaman online bersama Nimrat. Ia mengatakan Nimrat bekerja di Crispy Agency yang memberikan pinjaman online. Petugas itu meminta ibu Sandu menyerahkan Nimrat karena bersamaan dengan meninggalnya Sandu, Nimrat menghilang. Ibu Sandu hanya bisa menceritakan semua kesedihannya pada Fateh setelah petugas polisi itu pergi. Fateh mulai mencari tahu apa itu KIS aplikasi. Hingga semua pekerja di peternakan menjelaskan kalau Nimrat adalah agen dari KIS yang meminjamkan dana dengan cepat melalui handphone mereka. Banyak warga desa Moga ikut meminjam pada Nimrat, namun masalah mulai terjadi ketika mereka tidak sanggup membayar. Ancaman demi ancaman mulai terlihat. Fateh mulai penasaran dengan apa yang menimpa Sandu dan Nimrat. Ia mulai menyelidikinya dan mulai memahami kalau ada mafia cyber yang masuk pada aplikasi pinjaman online tersebut. Mereka mulai menggunakan data-data pribadi nasabah. Fateh memutuskan untuk meninggalkan desa Moga dan mencari kebenarannya di Delhi. Di New Delhi, Fateh yang baru saja tiba di New Delhi segera turun dari bus yang ia tumpangi dan mencari alamat yang ia inginkan. किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसरत प्राप्त करें। Ia memutuskan untuk menginap di salah satu hotel di Delhi dan terus melakukan hubungan telepon untuk keluarga Sandu. Hingga di dalam kamarnya ia mendapatkan telepon misterius dari Kushi yang tahu tentang Nimrat dan meminta Fateh untuk menemuinya. Fateh mengiyakan dan mulai bertemu dengan Kushi. Dalam pertemuannya, Kushi menjelaskan ia mau menolong Nimrat dan menarik Chada, orang yang ada di balik kekacauan ini. Ia menjelaskan tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Chada. Kushi juga memberikan video kekerasan yang dilakukan oleh Chada pada Nimrat. Kushi memberitahu kalau Chada ada di Delhi lama. Di tempat itu ada gedung bioskop lama yang sudah tidak beroperasi. Setelah mendapatkan info itu, Fateh mulai bergerak dan tak lama ia melihat Chada yang pernah ia lihat di video itu. Ia bersama anak buahnya masuk ke gedung bioskop yang dijadikan kantor pinjaman online di dalamnya. Terdengar banyak ancaman-ancaman dari para pekerja di tempat itu kepada peminjam yang tidak mampu mengembalikan uang pinjaman mereka dan bunganya. Bahkan mereka tidak segan mengancam akan mengirim foto vulgar palsu agar bisa membuat mereka membayar semuanya. Chada memperhatikan semua timnya yang bekerja. Selanjutnya ia memeriksa keuangan yang masuk ke rekeningnya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya Fateh yang langsung menemui Chada dan menanyakan keberadaan Nimrat kepadanya. Chada memperhatikan foto tersebut dan pura-pura tidak mengenalnya. Fateh menjelaskan kalau Nimrat adalah orang yang bekerja untuk Chada. Di tengah pembicaraan Fateh, ia tidak menyadari kalau salah satu anak buah Chada telah siap memegang senjata tajam. Tetap Chada tidak mengakui telah mengenal Nimrat dan memintanya pergi. Lagi-lagi Fateh pun memaksanya mengakui hal itu, tapi hasilnya tetap mendapatkan jawaban tidak dan tetap mengusirnya. Fateh yang keras kepala tetap tidak ingin pergi sebelum tahu keberadaan Nimrat hingga membuat Chada benar-benar kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Fateh. Mereka menurutinya dan membawa Fateh keluar dari ruangan Chada. Bukannya pergi, Fateh malah mengunci ruangan itu dan melihat ke sekeliling ruangan tersebut. Setelah memperhatikan pergerakan mereka, ia mulai menyerang mereka, bahkan tanpa pengampunan ia langsung menghabisi mereka. Hingga ia berhasil menghabisi semua anak buah Chada. Dan memberikan Chada satu kesempatan untuk mengakui semuanya.
Cada yang terkena senjata tajam di lehernya mulai tidak berdaya. Namun tak satupun keterangan yang didapatkan dari Cada sampai ia mati. Fateh mengambil HP milik Cada dan mengambil semua data yang ada di HP tersebut sebelum meninggalkan tempat itu. Fateh membersihkan dirinya di hotel dan beberapa petugas yang tahu tentang pembunuhan itu mulai melakukan pemeriksaan di tempat tersebut. Mereka curiga pembunuhan ini dilakukan oleh Bunti Gang, salah satu geng yang sangat kejam di Delhi. Namun salah satu dari mereka mengungkapkan itu bukan pekerjaan Bunti Gangs. Ini dilakukan oleh pembunuh yang profesional bahkan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Walaupun kamera pengawas sangat sensitif. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल 3 बजे तक Berita pembunuhan itu pun telah menyebar luas melalui pemberitaan di televisi dan semua media. Kelompok Raza yang telah menghabisi viral pun tahu tentang itu dan meminta timnya mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Cada. और संगम सोल की इसकी सीसीटीवी फुटेज Salah satu asisten Raza menemukan jejak dari kamera pengawas penjual teh yang merekam Fateh tengah menikmati teh 1 jam sebelum kejadian. Petugas polisi yang tahu tentang itu pun berusaha menarik benang merah yang mereka harap terbongkar dari tempat itu. Pertemuan Prakas dan Mr. Lee mulai berlanjut. Mr. Lee yang diminta Raza untuk menemuinya dan menyelidiki kematian Cada. Namun tiba-tiba Prakas menyerang Mr. Lee hingga mati dengan sumpit yang digunakan Mr. Lee untuk menikmati mie kesukaannya. Prakas juga mengungkapkan kalau tugas itu bukanlah tugas yang besar untuknya. Stanley, rekan Mr. Lee yang tidak dihabisi mulai ketakutan ketika Prakas menantangnya main untuk mendapatkan kesempatan hidup. Namun karena permainannya kalah, ia pun mendapatkan nasib sama seperti Mr. Lee. Fateh yang tahu diselidiki oleh Rati dan Biswa segera menegur mereka secara langsung. Keduanya pun mendekati Fateh dan mencoba menikmati teh bersama-sama. Biswas mulai mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui keterlibatan Fateh dengan pembunuhan Cada. Mereka menyinggung tentang Sangam Theaters sambil menunjukkan rekaman kamera pengawas dari kafe dekat dengan Sangam Theaters. Namun Fateh pandai mengelak dan menceritakan tentang Nimrat dan tujuannya tiba ke Delhi untuk menemukan Nimrat. Petugas tersebut mengungkapkan kalau Delhi terlalu luas untuk menemukan gadis yang hilang dari desa itu. Fateh meninggalkan keduanya tanpa banyak bicara. Prakas menghubungi Raza. Dalam kesempatan itu Prakas malah mengatakan Mr. Lee mungkin hilang dan tidak menemuinya. Raza mengungkap mungkin pembunuh Cada adalah orang Kushi yang telah menghack data-data rahasia miliknya. Ia diminta untuk menemukan pembunuh Cada hingga ia mendapatkan rekaman tentang Fateh. Dengan cepat Prakas mulai menyelidiki siapa Fateh dan tujuan Fateh datang ke Delhi. Prakas mulai memperhatikan cara satu persatu anak buah Cada dihabisi. Ia mengatakan pelakunya bukanlah pembunuh biasa melainkan pembunuh profesional. ये किसी आम आदमी का काम नहीं है. Fateh sendiri sudah siap dengan rencananya di kamar hotelnya sambil menunggu luka tusuknya kering. Ia yang telah memberikan pengamanan kepada dirinya sendiri sedikit terkejut ketika melihat orang-orang yang tidak ia kenal sudah berada di hotel tempatnya menginap. Ia memperhatikan satu persatu orang-orang itu dari laptop miliknya. Fateh bertanya apakah mereka pembunuh yang disiapkan Prakes. Mereka pun telah menyiapkan senjata. Mereka berhasil masuk ke kamar Fateh dan memeriksa setiap sudut ruangan itu. Namun tak satupun dari ruangan itu terdapat Fateh hingga mereka merasa kecewa tidak menemukan Fateh. Sementara Fateh sendiri yang telah berada di taman bertemu lagi dengan Kushi sambil mengintai orang-orang yang masuk ke kamarnya melalui kamera yang ia pasang di salah satu lukisan di kamar itu. Keduanya mulai terlibat pembicaraan pribadi hingga Fateh mulai menceritakan siapa dirinya sebenarnya. मिलता है. किसको है जो है सबको जानना है. Beberapa tahun sebelumnya di San Francisco, Fateh yang sejak dulu memiliki pekerjaan yang menantang maut selalu berurusan dengan orang-orang kriminal. Namun ia selalu menggunakan cara yang halus dan tidak terbaca oleh pihak lawan. Sebelum melakukan tugasnya hingga semua tugas yang ia lakukan berakhir sempurna. कि मैं तेरी पीठ पर बैठ जाता हूँ. Fateh mengakhiri ceritanya pada Kushi yang sedikit mengerti bagaimana Fateh bisa begitu sempurna mengakhiri orang-orang Cada dan Cada sendiri. Kushi membawa Fateh ke tempat tinggalnya. Fateh menanyakan langsung siapa Raza dan Satya Prakas kepada Kushi.
Dengan cepat ia menjawab kalau mereka adalah cybercrime dari Cina. Ia juga menjelaskan akun palsu dari peminjaman online itu adalah buatan grup mereka. Kushi membawa Fateh ke sebuah ruangan rahasia untuk menceritakan siapa mereka sebenarnya. Fateh sedikit terkejut ketika melihat ruangan yang penuh dengan perangkat di dalamnya. Ia juga melihat Kushi begitu lihai dalam mencari tahu orang-orang yang ingin ia cari tahu. Ia menghubungi Prachi, salah satu teman kerjanya yang mengekspos aplikasi ilegal. Ia meminta bantuan Prachi untuk menceritakan semuanya kepada Fateh. Sambil menunggu hasil kerja Prachi, Fateh melihat ke sekeliling ruangan kerja Kushi dan ia menemukan persamaan dari korban-korban sama seperti Nimrat. Kushi mengiyakan dan ia mau semua bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Fateh memutuskan untuk menginap di rumah Kushi, namun ia sama sekali tidak tidur. Ia masih tetap bekerja mencari tahu semuanya. Fateh mulai memfokuskan kejahatan dunia cyber untuk tahu kuncinya, karena semua yang menjadi korban adalah orang-orang yang menggunakan aplikasi itu. Namun sejauh ini ia masih belum bisa memasang semua teka-teki untuk mendapatkan jawabannya. या फिर किसी से बात करते हैं, आप ही के खिलाफ यूज करते हैं। क्रिमिनल्स, कॉर्पोरेट कंपनीज Di को Dubai, Fateh bertemu kembali dengan timnya dan segera menemui atasannya. Fateh is here. Mereka berbicara hangat. Atasan Fateh sangat senang bisa kembali bertemu dengannya karena ia pikir misinya Golden Gate di Amerika adalah misi terakhir Fateh. Mendengar hal itu, Fateh tersenyum dan menanyakan tentang Raza dan Prakas. Atasan Fateh pun terkejut ketika melihat foto yang dibawa oleh Fateh. Pertemuan Fateh berikutnya, atasannya membawakan berkas yang berisi tentang Stanley dan Lee yang merupakan anak buah Raza yang hilang setelah mendapatkan tugas bertemu Prakas. Ia menjelaskan kalau Prakas adalah pengusaha yang bekerja sama dengan Raza yang merupakan orang di balik cybercrime di India. Atasan Fateh juga tahu kalau mereka mencari Fateh untuk dihabisi. Fateh hanya diam dan mempelajari berkas yang dibawa oleh atasannya. Dalam satu kesempatan pun, Fateh bercerita tentang Nimrat yang menghilang setelah sudah meninggal. Ia merasa semua ini ada hubungannya. Atasnya tahu apa yang akan dilakukan Fed hingga ia berpesan untuk menemuinya lagi sebelum ia pergi melakukan misi ini. Fateh terdiam dan mengiyakan sambil melihat keadaan di sekitarnya. Prakas terkejut ketika tiba-tiba Fateh muncul di hadapannya. Fateh meminta Prakas memberitahunya di mana Nimrat. Ia menceritakan kehidupan seseorang yang Prakas tahu itu ada hubungan dengan dirinya. Fateh terdiam dan yakin kalau ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi Prakas setelah menghabisi seluruh anak buahnya. Ia juga mengatakan dialah pelaku pembunuhan Chada dan kali ini ia meminta Prakas untuk menghentikan cybercrime yang dilakukan Prakas dan Raza atau ia akan mendapatkan nasib sama seperti Chada. Fateh terdiam dan membiarkan Prakas tetap duduk di tempatnya. तो किसने मारा? देखो दे रहा हूँ। एक उससे ज्यादा तेरी Prakas yang menculik Nimrat mencoba melihat bagaimana keadaannya. Ia merasa kagum karena Fateh mencarinya dan menganggapnya sangat spesial. Mendengar hal itu, Nimrat malah memohon untuk mengampuni Fateh karena ia adalah orang terbaik yang dimiliki desanya dan ia tidak mau terjadi apa-apa dengan Fateh. माफी मांगने जाना Kushi mendengarkan dengan saksama suara yang timbul dari ruangan rumahnya dari orang-orang asing yang mendatanginya. Ia yang berada di ruang kerjanya merasa takut hingga menimbulkan suara dan mereka berhasil menemukannya. Namun semua yang ada di tempat itu terkejut ketika melihat Fateh ada di ruangan Kushi. Mereka diminta untuk menghentikan aksi mereka, namun salah satu dari mereka malah menurunkan senjatanya hingga mau tidak mau Fateh mulai menyerang mereka. Satu persatu dari mereka pun akhirnya mati dan Kushi berhasil selamat. Kushi bernapas lega namun sedikit takut ketika melihat cara kematian mereka. Fateh mencoba menenangkan Kushi dan memintanya untuk bisa berenang. Raza yang masih berada di kantornya membuka berkas tentang semua kekacauan yang ditimbulkan oleh Fateh. Ia tahu lawannya kali ini bukanlah lawan yang biasa. Ia dan timnya mengirimkan banyak uang ke rekening penduduk kota yang mengharuskan mereka membayar alergi dengan bunga yang sangat luar biasa. Reza tersenyum ketika ia berhasil melakukan itu. Ia tertawa ketika melihat kekacauan terjadi akibat sebagian ATM kehabisan uang ketika mereka melakukan tarik tunai. और आक्रोश की लहर फैल गई है। शामिल है बैंकों में बड़े पैसों की सेफ्टी Kushi yang melihat hal itu merasa cemas.
Bersama Fateh, ia memikirkan bagaimana Raza dan timnya mencuri semua dana dari bank-bank besar. Raza mulai menciptakan lagi kekacauan. Kali ini, ia mengambing hitamkan Fateh dengan rekayasa sebagai pelaku dari kekacauan ini. Video itu membuat semua orang terkejut dan mulai mencari keberadaan Fateh. Selain itu, Kusi pun dijadikan kambing hitam sebagai otak dari pencurian data di bank. Keduanya terkejut dan mencoba berlari dari kejaran petugas polisi sementara Raza dan Prakas tersenyum melihat hasil kerjanya yang mulai nampak. Rati yang berhasil menemukannya tidak bisa menangkapnya karena kemampuan bela dirinya tidak sebanding dengan Fateh. Beruntung Fateh tidak menghabisinya. Kusi dan Fateh yang mencoba meloloskan diri dari kerajaan mereka malah terpisah, dan saat Kusi berada di situasi mendesak, Fateh berhasil menemukannya dan kembali berlari bersama-sama. Mereka menemui tim Kusi yang telah menunggu mereka di suatu tempat. Namun mereka tidak bisa mengetahui di mana uang-uang itu ditransfer. Tapi video palsu yang diunggah Raza pun diketahui palsu oleh timnya. सिर्फ एक It's a pretty damn good deepfake. क्या Tak lama mereka terkejut ketika melihat Raza mengunggah video siaran langsung pembunuhan Nimrat. Video yang sama saat menghabisi viral. Fateh terdiam dan bingung langkah apa yang harus ia tempuh. Semua alat listrik telah terpasang di tubuh Nimrat. Fateh meminta mereka menemukan lokasi mereka dan Prakas telah menghidupkan alat pembunuhannya pada tubuh Nimrat dan siaran langsung itu telah berlangsung. Namun tim Kusi belum bisa menemukan dengan pasti di mana lokasi pembuatan video siaran langsung itu berada. Nimrat menjerit ketakutan dan kesakitan. Ibu Nimrat dan beberapa orang menangis melihat hal itu. Semua tim IP pun tidak dapat menemukan lokasi Raza dan juga Prakas. Hingga mereka tidak mampu melihat kematian Nimrat yang begitu menyakitkan. Mereka menangis sedih karena tidak bisa berbuat apapun sampai Nimrat mati dengan hukuman yang ia terima sama seperti viral. Fateh menangis dan mengingat semua kenangan manisnya bersama Nimrat. Ia menyesali dirinya yang tidak bisa menolong Nimrat yang ia anggap seperti keluarganya sendiri. Nimrat, gadis yang ceria ini, harus mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Kusi mendekati Fateh dan mengatakan ia akan selalu bekerja sama dengan Fateh. Ia juga mengungkapkan kalau ia telah membukanya lokasi biswas yang ia yakin ia tahu selama ini. Fateh mengiyakan dan keduanya segera meluncur ke tempat di mana biswas berada. Hotel luas dan megah, biswas tengah menikmati waktu santainya, tidak tahu kalau Fateh dan Kusi telah berada di dalam hotelnya. Dan orang-orang yang menjaganya pun tidak berhasil melindunginya. Saat Fateh masuk ke lantai 19 tempatnya, Fateh mulai mendekati kamar bisnis yang membuat terapi yang ada di tempat itu terkejut. Setelah meminta terapi itu keluar, Fateh mendekati biswas dan menancapkan benda tajam di telapak tangan biswas. Mendapatkan hal tersebut, biswas menjerit kesakitan dan ia mengancam Fateh karena telah berani menyiksanya. Fateh tertawa dan mengatakan biswas pantas menerimanya karena ia adalah polisi korup yang bekerja sama dengan Prakas. Biswas ketakutan dan mengatakan bahwa semua ada data di laptopnya. Setelah berhasil dibuka semua datanya oleh Kusi, Fateh menembak mati Prakas. Kusi berhasil menemukan data di mana keberadaan Prakas, yakni B201PS2 Okla Industrial Estate, sebuah lingkungan industri yang berada sedikit terpencil dari kota Delhi. Fateh yang telah berhasil menemukan tempatnya segera mendatanginya dan menghabisi orang-orang yang ia temui di tempat itu. Ia meminta Kusi berjaga di satu gedung sementara ia yang akan menyelesaikan yang lain. Namun Kusi khawatir kalau Fateh tidak akan selamat. Fateh hanya meminta Kusi tetap di tugasnya. Mau tidak mau ia mengiyakan dan membiarkan Fateh pergi. Fateh mulai masuk ke tempat Prakas berada. Kekacauan mulai ditimbulkannya dan membuat orang-orang Prakas ketakutan. Satu persatu anak buah Prakas ditembak mati oleh Fateh sambil terus masuk ke ruangan di mana Prakas berada. Kusi sendiri yang baru kali ini pertama menembak sedikit kewalahan mendapat tugas dari Fateh. Namun ia selalu mencoba hingga ia berhasil membantu Fateh dari jarak jauh. Kusi yang berhasil menyelinap masuk ke ruangan program Prakas segera merusak semuanya.
Prakas yang tahu semua itu benar-benar terkejut karena semua program bisnisnya telah dirusak oleh Kushi. Raza yang tahu semua ini terkejut, lebih-lebih kekayaannya telah dibekukan dan tidak dapat mereka gunakan. Fateh terus bergerak tanpa tahu kalau Kushi telah berhasil ditangkap dan didudukan di kursi di mana Viral dan Nimrat mati. Prakas mengatakan kalau Kushi juga akan mendapatkan nasib yang sama seperti mereka. Fateh yang berhasil menemukan ruangan di mana Kushi berada segera menembak Prakas dan melepaskan ikatan yang ada di tangan dan kaki Kushi. ठीक Prakas hanya bisa melihat dan tidak sadarkan diri. Fateh yang tahu Prakas belum mati menariknya dan mendudukannya di kursi listrik itu. Ia melakukan hal yang sama seperti Prakas. Semua orang melihat hal itu karena ia pun mati dalam siaran langsung. वो आएगा जरूर Ayupa, atasan Fateh mencoba menghubunginya dan memperingatinya kalau Raza telah tahu lokasi keberadaannya. Ia juga mengatakan Raza mungkin akan menyerangnya lebih dulu dan memintanya untuk berhati-hati dan lakukan yang terbaik yang bisa Fateh lakukan. Fateh mengiyakan dan mulai melakukan misinya. Semua orang di tempat itu dibuatnya mati mengenaskan. और कितने आदमी हैं Hell is this guy? जाएगी Namun ia tidak bisa menghindari ledakan besar yang terjadi di gedung itu. Ia pun tidak sadarkan diri untuk waktu yang sebentar kemudian mulai bangkit karena tugasnya belum selesai. Raza mengerahkan semua pasukannya untuk menghabisi Fateh. Baku tembak kembali terjadi di lorong tempat menuju lokasi Raza. Keahlian Fateh memainkan senjata membuatnya dengan cepat menghabisi mereka karena ia menikam di titik mati mereka. Setelah menghabisi semuanya, ia membawa satu mayat ke ruangan di mana Raza berada. Raza yang melihat Fateh duduk di ruangannya merasa sangat ketakutan. Bahkan asistennya memilih bersembunyi dan membiarkan Raza untuk menemuinya sendirian. Tapi Fateh segera menembak mati asisten itu dan membuat Raza semakin ketakutan. Raza mencoba menutupi ketakutannya di hadapan Fateh, mengajaknya berbincang tentang alur pekerjaan para agen yang ikut bergabung dalam perusahaannya, termasuk Nimrat. Ia juga tidak bisa menghentikan pekerjaannya karena banyak yang masih menggantungkan pada pekerjaan itu. Fateh tidak peduli dengan apa yang dikatakan Raza di hadapannya. Yang ia tahu, ia akan menghabisinya dan meminta Raza menjadi orang lebih baik bila mengalami reinkarnasi nanti. Satu peluru pun mendarat sempurna di tubuh Raza tanpa perlawanan. Beberapa hari kemudian, Kushi dan Fateh kembali bertemu dalam situasi yang sedikit menyenangkan. Kushi mengatakan ia akan pergi ke London dalam waktu dekat dan ia akan merindukan India dengan semua kenangannya. Fateh sendiri akan melanjutkan kehidupannya dengan kembali ke Moga dan meneruskan usaha peternakan sapinya di sana. Kushi tersenyum senang dan memeluk Fateh sebagai pelukan terakhirnya. Ia juga meminta Fateh untuk selalu berhati-hati. Fateh mengiyakan dan memandang Kushi yang semakin lama menghilang dari pandangannya. Kushi dan Fateh yang sebenarnya memiliki perasaan enggan untuk mengatakannya, hingga tiba-tiba Fateh mengejarnya dan mengajaknya bekerja sama untuk mencegah Kushi pergi dan tetap dekat dengannya. Kushi merasa bahagia memeluk Fateh yang mengakui perasaannya. Namun mereka tidak tahu satu senjata laras panjang mengincar keduanya dan satu peluru berhasil dilepaskan. Honey Singh adalah musuh selanjutnya. Dan film pun selesai.